Halo kawan pajak, selamat datang di Podjangga, podcast pajak Pesanggerahan. Sebuah media yang dihadirkan oleh KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan sebagai wadah untuk mengedukasi kawan pajak semua seputar perpajakan. Seperti biasa, kami akan selalu menghadirkan topik bahasan yang menarik, relevan, dan tentunya bermanfaat. Pada kesempatan ini, saya Haris Wildan dan bersama saya telah hadir rekan saya yaitu Pak Joko yang merupakan penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan. Bagaimana Pak, hari ini sehat? Alhamdulillah. Baik kawan pajak, kita akan mulai membahas dari sisi dasar hukum dan tujuan pengaturan atas pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, pada kesempatan ini, judul dari episode kali ini adalah PMK 81 2024 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada Korteks. Episode kali ini merupakan inspirasi dari salah satu bab yang ada di PMK 81 yang merupakan bagian dari PMK Omnibus Law. Baik, kita mulai. Dasar dari sistem inti administrasi perpajakan adalah Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 Pasal 9. Intinya adalah mengatur mengenai pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Kemudian yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 yang pada intinya adalah perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Nah, ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cika ya. Kemudian PMK 81 merevisi bagian dari PMK 63 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan, penandatanganan, serta pengiriman keputusan dan dokumen elektronik. Nah, kemudian tujuan pengaturan dari PMK 81 tahun 2024 adalah memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak. Kemudian menyederhanakan administrasi perpajakan, kemudian dalam rangka simplifikasi regulasi, serta meningkatkan kepastian hukum. Sebelum saya membahas materi utama, kita akan coba bedah ruang lingkup keseluruhan PMK 81 tahun 2024 ini. Nah, terdapat 7 ruang lingkup. Nah, kita hanya berfokus pada ruang lingkup yang pertama, yaitu tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan, penandatanganan, serta pengiriman keputusan dan dokumen elektronik. Adapun bagian-bagian yang lain yaitu tata cara pendaftaran, pengukuhan PKP, tata cara pembayaran, penyetoran pajak, tata cara penyampaian dan pengelolaan SPT, tata cara pemberian pelayanan administrasi perpajakan, ketentuan teknis dan juga contoh format dokumen. Nanti semoga kita ada waktu untuk membahas di episode yang lain. Kita berlanjut ya di materi selanjutnya. Nah, mengenai PMK 81 2024 itu secara sistematis pada bab 3 dimulai dari pasal 3 sampai dengan pasal 14. Itu semua dimuat dari halaman 27 sampai dengan 36 pada PMK ini. Terdapat 4 pokok pengaturan pada bab 3. Yang pertama adalah pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban wajib pajak secara elektronik dan non-elektronik. Kemudian yang kedua, kerjasama menteri dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Yang ketiga, penerbitan keputusan atau ketetapan oleh Menteri dan Direktur Jenderal Pajak dalam bentuk elektronik. Yang keempat, pelimpahan kewenangan oleh Menteri atau Dirjen Pajak dalam bentuk delegasi atau mandat. Sesuai dengan pasal 3 PMK 81 tahun 2024 bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin kawan pajak kalau lihat pasalnya bingung ya. Intinya gini kawan pajak. Terkait dengan aturan perpajakan itu mengacu kepada Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH,
Undang-Undang PPN dan PPNBM dan seterusnya. Nah, PMK ini hanya mengatur leg spesialisnya saja, bahwa dalam implementasi Cortex, karena ini menggunakan aplikasi atau menggunakan web browser, maka akan ada aturan penyempurnaannya dalam pelaksanaan. Sebenarnya aturan perpajakan tetap mengacu pada undang-undang yang sudah established. Baik, kita bahas ke pasal 4, 5, dan 7 ya. Pasal ini kaitannya adalah dengan penyampaian dokumen elektronik maupun kertas. Dalam melaksanakan hak maupun memenuhi kewajiban, wajib pajak harus melaksanakan secara elektronik. Hanya pada kondisi tertentu saja, wajib pajak dapat melakukannya dengan menggunakan kertas. Nah, yang pertama nih kawan pajak ya, ada dokumen elektronik dan ditandatangani oleh wajib pajak dengan tanda tangan elektronik. Nah, itu dari mana kita melakukan kegiatan tersebut? Melalui yang pertama adalah portal wajib pajak, kemudian adalah laman atau aplikasi lain yang terintegrasi DJP, dan yang ketiga adalah kontak center. Portal wajib pajak berarti adalah Cortex, laman yang terintegrasi DJP adalah penyedia jasa aplikasi perpajakan, dan yang ketiga adalah kontak center Clip. Kemudian ketika dokumen tersebut sudah masuk, maka ditindaklanjuti oleh DJP dengan sistem administrasi yang baru, yaitu yang terintegrasi. Nah, dalam hal ini adalah Cortex. Kemudian ditindaklanjuti juga oleh pejabat atau pegawai DJP, dan yang terakhir ditindaklanjuti oleh pejabat ataupun pegawai dari kementerian lembaga yang lain. Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik menggunakan standar waktu Indonesia Barat ya. Jadi bagi teman-teman yang di Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur, dimohon untuk menyesuaikan. Jadi timestamp-nya, log aktivitasnya sesuai dengan standar waktu Indonesia Barat. Nah, apabila satu dokumen dikirimkan melalui beberapa kanal, bukti penerimaan yang diakui yakni yang pertama terekam sistem DJP. Maksudnya begini kawan pajak, bisa jadi akan ada error sistem ataupun maintenance. Nah, ketika kawan pajak ternyata sudah melaksanakan kewajibannya lewat Cortex, tapi karena kawan pajak misal tiba-tiba terkena bencana ataupun infrastruktur yang belum tersedia ataupun gangguan sarana komunikasi, nah itu kan bisa menggunakan kertas. Nah, tapi juga itu diatur lebih lanjut mungkin ya di Perdirjen Pajak nantinya. Namun dalam kondisi tertentu dapat dilakukan secara tertulis atau kertas dengan cara langsung ke KPP atau KP2KP karena kita sudah borderless. Kemudian yang kedua melalui pos ekspedisi ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Jadi dalam hal wajib pajak menguasakan kepada pihak lain, maka harus dilampiri surat kuasa khusus sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi sistemnya masih hybrid ya kawan pajak, tapi hybrid ini hanya dalam kondisi tertentu. Jadi tetap diutamakan elektronik. Baik, selanjutnya ya, dalam pasal 6 itu mengatur tata cara penyampaian dokumen secara elektronik, yaitu dengan cara Direktur Jenderal Pajak menyediakan akun wajib pajak untuk setiap wajib pajak. Nah, maksudnya adalah akun Cortex. Kemudian akun wajib pajak dapat digunakan oleh wajib pajak dengan melaksanakan aktivasi akun wajib pajak. Jadi bagi wajib pajak yang sudah punya DJP online, ketika Cortex nanti akan diimplementasikan secara penuh, maka akan ada pengajuan aktivasi akun wajib pajak melalui portal Cortex yang baru nantinya. Nah, pengajuan aktivasi akun WP disetujui apabila alamat pos elektronik dan nomor telepon selulernya dari wajib pajak tentunya harus telah tervalidasi. Jadi email dan nomor handphone harus yang valid ya kawan pajak semua, jangan menggunakan temporary email maupun nomor handphone orang lain gitu. Nah, terkait dengan aturan-aturan selanjutnya ya dari pasal 8 sampai dengan pasal 14 mengenai penandatanganan dokumen elektronik dan penerbitan dokumen elektronik akan dilanjutkan selanjutnya oleh
rekan saya yaitu Pak Joko. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih Mas Aris. Oke, melanjutkan terkait PMK 81 2024 ini, kita lanjutkan ke pasal 8 dan 9 ya, terkait penandatanganan dokumen elektronik. Itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang harus ditandatangani oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Itu dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, itu wajib pajak emang masih bisa manual juga ya, terkait tadi bisa, karena ada bencana tadi kan, atau indikasi yang lain, gangguan sistem error ya Pak error ya? Atau apa. Nah, ini emang dihimbau, dan untuk elektronik emang kedepannya pasti elektronik yang dipantau terus ya. Pasti Pak. Nah, itu wajib pajak itu memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya itu, kalau elektronik itu harus mendapatkan tanda tangan elektronik ya, yang tersertifikasi, dan tanda tangan yang elektronik tidak tersertifikasi. Betul. Nah, itu kalau tersertifikasi itu harus memiliki sertifikat elektronik. Betul. Jadi bisa diperoleh dengan cara mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik. Betul. Kalau yang tidak tersertifikasi itu ada kode otorisasi Direktorat Jenderal Pajak. Betul Pak. Jadi yang diterbitkan saat aktivasi akun wajib pajak. Ya, jadi kalau kode otorisasi DJP ini sifatnya gratisan Pak. Ya. Jadi kalau yang tanda tangan elektronik tersertifikasi itu mungkin ada lembaga di luar DJP Pak ya, mungkin kayak Peruri, Privi yang bisa membuat tanda tangan elektronik gitu. Ya. Nah, selanjutnya itu terkait yang sertifikat elektronik tadi, itu ada instansi ya. Betul. Yang diakui seperti Kominfo dan ditunjuk oleh Menteri. Betul. Untuk WP instansi pemerintah yang diwakili ASN, TNI, dan Polri. Itu yang tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik untuk instansi pemerintah. Ada juga yang non instansi ya, untuk WP selain instansi pemerintah yang diwakili ASN, TNI, dan Polri. Berarti lembaga swasta Pak ya? Ya. Ya, bisa menyediakan sertifikat elektronik yang tersertifikasi. Ya. Terus kalau kontak center itu dianggap telah ditandatangani juga setelah WP menjawab pertanyaan validasi identitas dan menyampaikan afirmasi kepada petugas kontak center. Oh iya. Terus siapa yang berhak melakukan penandatanganan? Nah, ini terkait pasal 10 PMK 81 ini, yang berhak melakukan penandatanganan secara elektronik itu adalah yang pertama ya orang pribadi ya. Orang pribadi, wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan. Oh ya, harus beliau sendiri harus ya Pak ya? Orang yang bersangkutan sendiri. Terus wali atau pengampu, yaitu bagi anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan, atau orang pribadi yang ditunjuk oleh wajib pajak orang pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani dokumen elektronik. Kedua, badan, instansi pemerintah, atau ada warisan belum terbagi, yaitu orang pribadi yang merupakan wakil wajib pajak. Oke. Kedua, orang pribadi selain wakil wajib pajak yang ditunjuk oleh wakil wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani dokumen elektronik. Terus terkait wakil wajib pajak itu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yaitu siapa aja? Pertama, emang pengurus bagi wajib pajak badan. Terus kurator bagi wajib pajak badan yang dinyatakan pilot. Terus ada juga orang pribadi yang mewakili badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan bagi wajib pajak badan dalam pembubaran. Terus likuidator bagi wajib pajak badan dalam likuidasi. Terus ada salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan bagi wajib pajak warisan belum terbagi. Ada juga kepala instansi pemerintah pusat, kuasa pengguna anggaran, kepala badan layanan umum, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada instansi pemerintah pusat untuk instansi pemerintah pusat. Terus kepala instansi pemerintah daerah pengguna anggaran,
Kepala Badan Layanan Umum Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah. Kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa untuk instansi pemerintah desa. Kalau dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa wajib pajak menandatangani dokumen elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik atau kode otorisasi yang dimiliki oleh kuasa wajib pajak tersebut. Dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen kertas. Nah, itu yang paling penting ya Pak ya. Jadi wajib pajak mindsetnya mungkin harus diubah. Kenapa? Kalau dulu semua jenis keputusan itu ditandatangani basah, capnya basah, kemudian di-print sebagai hard copy Pak. Kalau sekarang sesuai dengan ayat 2 di pasal 10 ini, bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen kertas. Maksudnya nanti kalau WP sudah dapat STP, SKPKB, atau bahkan mungkin SKPLB juga Pak ya. Jadi itu sudah dianggap sah secara hukum karena sudah masuk akun Kortex yang WP, mungkin gitu Pak ya. Pasal 11 dan 12, Menteri, Direktur Jenderal Pajak, dan pejabat tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan itu dapat menerbitkan keputusan dalam bentuk elektronik dan dokumen elektronik. Nah, keputusan ini tertandatangan tersertifikasi ya atau segel elektronik itu dapat digunakan untuk menandatangani surat lainnya seperti surat permintaan, surat undangan, berita acara, risalah, dan lain-lain. Intinya semua surat nantinya semua tertandatangani atau tersegel elektronik semua Pak ya? Ya, benar, tangannya secara elektronik ya. Nah, bagi ini emang ada akun wajib pajak juga dan ada email WP yang terdaftar untuk bisa melakukan tanda tangan tersertifikasi ini ya bagi wajib pajak. Kalau dalam hal diminta wajib pajak atau berdasarkan pertimbangan Ditjen Pajak dapat mengirim kertas hasil cetakan dari keputusan dalam bentuk elektronik dan dokumen elektronik. Itu bisa secara langsung, tanggal pengiriman sama dengan penyampaian, atau melalui faksmil, atau melalui pos, ekspedisi, atau kurir. Jadi kalau emang butuh bentuk cetakan, nanti akan dikirimkan berdasarkan permohonan itu ya. Kalau dalam hal melalui lebih dari satu saluran, maka tanggal penyampaian yang digunakan adalah tanggal pengiriman ke akun wajib pajak. Apabila WP setuju, menggunakan akun WP sebagai saran pengiriman. Terus tanggal email, tanggal sesuai pengiriman fisik. Apabila itu wajib pajak belum setuju, menggunakan akun WP sebagai sarana pengiriman. Dan pelaksanaan atau perpajakan secara elektronik ini menggunakan tadi standar waktu Indonesia bagian barat ya. Tetap Pak ya? Tetap semuanya. Contoh-contoh keputusan dalam bentuk elektronik ya, itu antara lain ya, kayak surat tagihan pajak STP ya. STP yang sudah biasa wajib pajak dapatkan Pak ya? Ya, ini karena biasanya terlambat lapor ya, atau terlambat bayar, melewati jatuh tempo waktunya. Itu biasanya terbit surat tagihan pajak. Ini nanti bisa bentuk elektronik lagi. Bisa nggak dikirim juga nanti. Jadi kayak di akun wajib pajaknya udah muncul terkirim ya Pak ya? Terkirim gitu ya. Terus bisa juga surat ketetapan pajak kurang bayar. SKPKB ya Pak ya? SKPKB. Terus ada juga surat ketetapan pajak nihil. Atau juga surat ketetapan pajak lebih bayar. Dan masih banyak surat keputusan yang itu dalam bentuk elektronik. Banyak Pak ya, keberatan, non-keberatan semua ya. Intinya 95% ke atas semuanya pasti sudah elektronik Pak. Sudah elektronik. Jadi lebih mudah ya nanti. Lebih mudah, sangat Pak. Iya. Terus di pasal 13 itu Menteri dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat
Jenderal Pajak. Kerjasama sebagaimana dimaksud dapat berupa pemberian nomor pokok wajib pajak, pemberian konfirmasi status wajib pajak atau KSWP ya. Oh iya betul Pak. Valid atau tidak valid biasanya. Terus penyelenggaraan bukti pemotongan elektronik dan faktur pajak elektronik. Terus penyelenggaraan pembayaran pajak dan atau pelaporan surat pemberitahuan elektronik. Ya pada intinya mungkin kalau data-data kerjasama ini instansi pemerintah atau non pemerintah Pak ya. Mungkin kalau non pemerintah yang sudah biasa WP dengar tuh PJAP Pak ya. Iya. Oke. Tapi kerjasama sebagaimana dimaksud itu dapat dilaksanakan melalui perjanjian ya. Perjanjian kerjasama atau penunjukan. Oh, harus ada perjanjian kerjasama ya Pak ya. Ya, kalau ada biasanya di web DJP kan biasanya ada juga ya. Oh ya, yang telah diizinkan atau ya, apa itu Pak ya biasanya. Terus pasal 14 terkait pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak. Menteri dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi untuk menunjuk penyelenggara sertifikasi elektronik. Terus Menteri dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada Direktur Jenderal Pajak untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama dan penunjukan sertifikasi elektronik. Terus Menteri juga dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi atau mandat untuk menerbitkan keputusan kepada pejabat atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan atau Menteri atau kepala lembaga lain. Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi atau mandat untuk menerbitkan keputusan kepada pejabat atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sesi kali ini sepertinya sudah cukup jelas Pak ya. Ya. Dimulai dari Cortex atau sistem inti administrasi perpajakan ini akan menggantikan yang existing atau established hari ini, yaitu adalah DJP online. Nah, mungkin akan ada masa transisinya nanti Pak ya. Cuman nanti kita menunggu informasi dari Menteri Keuangan ataupun Direktur Jenderal Pajak kapan kira-kira Cortex akan dimulai. Gitu. Ya. Baik. Jadi kawan pajak semuanya, pada intinya Cortex ini akan mengubah perilaku kewajiban perpajakan maupun pelaksanaan hak perpajakan ya. Jadi kawan pajak semua kita pelajari sama-sama. Nanti kalau kawan pajak ada pertanyaan atau bahkan ada beberapa kritik dan saran terkait dengan podcast ini ataupun terkait dengan pembahasan kita kali ini, silahkan kawan pajak bisa langsung ke helpdesk untuk ngobrol ya. Jadi ternyata kita sudah lebih dari 20 menit Pak Joko membahas mengenai PMK 81 tahun 2024 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan pada Cortex. Semoga apa yang kami sampaikan dalam Podjangga sesi kali ini dapat diterima dan dipahami oleh kawan pajak semua. Bagi kawan pajak yang ingin bertanya lebih lanjut, memberikan usulan atau saran mengenai materi yang telah disampaikan, yang akan disampaikan maupun saran lainnya, silakan follow Instagram kami di @pajakpsg, YouTube kami di channel KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan. Semoga kawan pajak semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam semua urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Saya Haris Wildan dan rekan saya Pak Joko mohon undur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.